Sudah terlalu banyak Tuhan yang kami lalui sepanjang bulan Februari. Dan tanpa terasa kami sudah memasuki di awal bulan yang baru. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, jika kami boleh ada sampai hari ini, jika kami boleh ada dan berdiri sampai hari ini Tuhan, itu semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Pada pagi hari ini kami mau bawa kerinduan kami mau bawa sembah dan pujian kami mau bawa rasa syukur kami. Yang terbaik Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Karena kami yakin dan kami percaya, hanya Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan. Tidak ada yang terlewati. Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau berikan kami hati yang baru. Engkau berikan kami penghiburan yang baru. Engkau berikan kami kekuatan yang baru di dalam kami menjalani bulan yang baru ini Tuhan. Dengan bersama-Mu Tuhan, hanya bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang sudah siap beribadah, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, Kau terawal, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan
sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, yes Tuhan, menyembahmu. Terimalah segenap hidupku yang hidup. Segala puji, segala hormat Tuhan hanya bagimu. Terimalah sebagai persembahan yang hidup bagimu. Hanya bagimu Yesus. Segala puji, segala hormat, segala sembah kami Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami angkat pujian, kami angkat penyembahan, kami naikkan syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Pakai waktu yang ada pada pagi hari ini Bapak Ibu. Katakan syukurmu, naikkan syukurmu yang terbaik bagi Tuhan.
Yes. Engkau lihat setiap hati kami Tuhan. Engkau lihat setiap kerinduan kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan untuk kami dapat berdiri sampai hari ini. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name. Dengan perlahan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Oh, Lord our God. Oh, Lord our God. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita punya sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Yang selalu setia. Meskipun mungkin orang-orang yang dari sekeliling kita sudah meninggalkan kita. Tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita dengan sukacita kita naikkan pujian. Yesus kaulah sahabatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku,
ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber pertolongan kita. Amin Bapak Ibu. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan. Yesus, lambaikan tanganmu di atas kepala, tanda rasa syukurmu bagi Yesus. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti biasanya di minggu pertama, kita akan mengadakan doa pengurapan anak dan doa persembahan persepuluhan. Sebelum itu kita akan naikkan satu pujian. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Baik, silakan anak-anak bisa dibawa ke depan. Terima kasih Tuhan buat gerejamu yang telah Kau percayakan buat anak-anak ada di tempat ini. Mereka adalah generasi penerus daripada keluarga, generasi penerus dari bangsa dan bernegara, generasi penerus di dalam gereja Tuhan. Bapa, kami membawa anak-anak kami pada hari ini dalam tangan anugerah-Mu. Silakan bagi orang tua yang hadir bisa bersama-sama menumpangkan tangan buat anak-anak kita. Dalam nama Yesus. Mari di belakang Bapak Ibu angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak, kami berdoa buat anak-anak yang Kau percayakan di gereja ini Tuhan. Bila kami punya otoritas daripada Bapa di surga untuk menumpangkan tangan buat anak-anak kami, kiranya anugerah yang sempurna daripada Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus menyertai anak-anak kami. Mereka punya masa depan yang baik, punya masa depan yang berkemenangan di dalam Tuhan, punya otoritas surgawi yang begitu dahsyat dan ajaib. Tidak satu pun yang mereka dipermalukan oleh dunia. Mereka akan memerintah dunia ini tentunya dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa, kami membawa anak kami dalam kesehatan, dalam pendidikan, hikmat, akal budi menyertai hidup mereka. Kami pertaruhkan ya Tuhan anak-anak kami di hadapan hadirat-Mu. Peliharalah mereka dalam kasih sayang Tuhan, sehingga mereka boleh terus mengalami Tuhan di sepanjang umur hidupnya. Dijauhkan dari segala mara bahaya, dari pergaulan yang buruk, pergaulan yang jahat, pergaulan yang menyesatkan. Dan hari ini anak-anak kami benar-benar ada di dalam cengkram kuat kuasa Roh-Mu yang ajaib. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub dalam nama Yesus menyertai anak-anak kami. Dicukupkan semua diperlukan sampai mereka kelak bisa bekerja dan pekerjaannya pun diberkati. Kalau mereka berkeluarga, keluarga mereka pun diberkati. Kalau mereka punya masa depan mereka pun diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami melepaskan berkat untuk anak-anak kami mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di kami juga membawa ya Tuhan para orang tua yang Tuhan percayakan buat anak-anak ini ada. Mari Bapak nyatakan kuasa-Mu buat keluarga-keluarga yang ada, sehingga anak-anak keluarga-keluarga ini Bapak, Kau memberkati para orang tua, kecukupan, kelimpahan ada di antara mereka. Bapak, terima kasih. Terus kami minta keluarga lepas keluarga, berikan senantiasa roh takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dalam setiap keadaan dan situasi yang ada. Kami perlu Tuhan, kami perlu Yesus, kami perlu Tuhan.
Bapa, terima kasih buat pagi hari ini kami membawa anak-anak, orang tua yang ada, serta guru sekolah minggu yang sudah Kau percayakan untuk mereka mengajar ya Tuhan. Kami minta pengurapan-Mu buat setiap anak, para pengajar yang ada, sehingga anak-anak mendapatkan bekal lewat firman Tuhan di sepanjang pelajaran baik hari ini maupun di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Baik, kita akan duduk kembali, kita akan berdoa yang kedua buat persembahan yang akan Bapak Ibu bawa kepada Tuhan. Silakan yang sudah menyiapkan diri untuk persepuluhan saudara bisa bangkit berdiri, membawa persepuluhan saudara ke depan. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu pada hari ini, di mana Kau percayakan berkat-berkat itu atas setiap kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu sepanjang bulan ini. Dan kami percaya Tuhan akan memelihara apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami. Penghasilan kami Kau jaga ya Tuhan. Bapa, terima kasih, berkati anak-anak-Mu yang setia di dalam persepuluhan ini Bapa, sebab mereka sedang mentaati firman-Mu, tidak melihat berapa jumlah, berapa besar kecilnya, tetapi ketaatan itu yang Kau perhitungkan ya Tuhan. Bapa, kami melepaskan berkat-berkat dari surga untuk keluarga-keluarga yang sudah mempersembahkan persepuluhan di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Biar kami berdoa, berkati kembali pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, dijauhkan dari segala mara bahaya yang ada. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat keajaiban-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan saudara yang sudah mempersepuluhan majulah ke depan. Kita akan mempersembahkan, memberikan dengan iman percaya. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat pagi hari ini, di mana kami boleh kembali beribadah. Ini bukan rapat, ini bukan pertemuan biasa, ini bukan kongko-kongko, tetapi kami berjumpa dengan pribadi-Mu yang agung, pribadi-Mu yang dahsyat, pribadi-Mu yang luar biasa, pribadi yang sempurna, pribadi yang kudus. Karena Bapa, biar hati kami terus melimpah dengan ucapan syukur ketika kami datang kepadamu dalam ibadah-ibadah yang kami kerjakan. Berikan kepada kami rasa gentar takut akan Tuhan, rasa hormat kepada Tuhan, sehingga kehadiran kami bukan kehadiran biasa, tetapi kehadiran yang Kau perhitungkan. Kami bersyukur ketika firman berkata, 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan Engkau hadir. Hari ini kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami dalam firman-Mu. Bapa, itu berikan kepada kami hikmat akal budi untuk bisa menyerap dengan baik apa yang disampaikan oleh hamba-Mu sebentar, dan urapi juga hamba-Mu Bapa. Kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi semuanya. Shalom.
Ya, satu sukacita hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan hari ini belajar tentang Keluaran pasal yang ke-12. Ya. Keluaran pasal yang ke-12 di ayat yang pertama, kita akan membacanya sampai dengan ayatnya yang ke-11. Keluaran pasalnya yang ke-12, ayat 1 sampai 11. Baik, kita akan membaca bergantian. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu ayat yang kedua bersama-sama, lalu 11 kita akan baca bersama-sama. Ya, dari kitab Keluaran pasal yang ke-12 ya. Saudara tidak ngantuk karena kalau kita membaca dalam PL itu rasanya aduh kok kenapa kok di PL ya. Kita tahu bahwa semua yang tertera dalam Alkitab semua adalah kebenaran yang percaya, katakan amin. Baik, kita akan bergantian membaca dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 11. Saya baca ayat 1 tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. 2, 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Ayat 11 sama-sama. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangnya berikat kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Itulah Paskah bagi Tuhan. Saya baca dalam Perjanjian Baru Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Lanjut Kolose pasal 2 ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Hari ini saya mengajak Bapak dan Ibu untuk kita belajar tentang satu perayaan yang utama. Perayaan yang memegang peran utama, bukan perayaan-perayaan biasa. Ya, Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang menjadi istimewa ketika dalam hidup Bapak Ibu ini merayakan? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Ulang tahun pernikahan 25 tahun. Betul? Ulang tahun pernikahan
50 tahun. Kemarin saya punya teman tahun lalu, orang tua merayakan ulang tahun yang ke-60. Ya, wah buset. Kawin umur berapa dia? Umur berapa sekarang dia? Kok bisa sampai 60 tahun? Ada istimewa oleh karena apa? Berkenaan dengan apa? Nilai atas hidup pernikahan. Kalau pernikahannya tidak bernilai, boro-boro ingat ulang tahun pernikahannya, bukan? Kamu kapan ulang tahun? Kapan sih Pak ulang tahun kita pernikahan? Masa lu nggak tahu? Ada Bapak Ibu. Karena apa? Dianggap tidak istimewa. Apalagi kalau orang dari kalangan tertentu, ulang tahun 90 tahun, mereka apa? Merah semua, betul nggak? Bersukacita, berbahagia, meskipun yang ulang tahun ada di kursi roda. Ya ulang tahun tergolek dengan lemahnya. Mungkin giginya sudah ompong, rambutnya sudah botak, karena kanker mungkin, tapi mencapai 90 tahun. Maka di situ ada satu apa? Peristiwa-peristiwa yang saya percaya pesta itu tidak akan pernah berhenti. Karena apa? Yang satu ngomong, oh mamaku ini luar biasa kalau masak babi kecap. Mamaku ini luar biasa kalau apa? Membersihkan rumah. Mamaku luar biasa kalau begini. Lah papa kemana? Papa kayaknya jarang deh 90 tahun. Ada, cuma jarang. Umur wanita itu lebih panjang memang. Sekalipun apa? Banyak air mata yang dia keluarkan. Tidak tahu kenapa hukumnya. Saya baca satu ensiklopedia begitu. Umur wanita itu lebih panjang. Dan wanita itu lebih banyak daripada pria. Perbandingannya banyak sekali. 70 bagi 30. Artinya begini Bapak Ibu. Maka mereka berkata begini, itu amalan kalau bisa menikah lebih dari satu. Itu kata mereka. Kata kita enggak, kata kita tidak. Satu untuk satu. Karena itu hari istimewa inilah yang diperingati oleh banyak orang. Ketika ada momentum itu, wow, amazing. Bisa menikmati 25 tahun. Puji Tuhan Bapak Ibu, tahun ini kami menikah sudah 40 tahun. Hebat ya? Enggak hebat. Senang ya? Ya senang boleh. Juga banyak dukanya Bapak Ibu. Tetapi saya percaya 40 tahun bukan waktu yang pendek. Banyak orang berkata, Pak enggak disemir rambutnya. Saya nunggu ini 58 tahun Bapak Ibu. Waktu yang cukup lama bukan? Nah, sekarang kan banyak orang kepingin tua, dicat. Tapi akhirnya apa? Bukan tua. Jadi kayak emas Bapak Ibu. Ya, jadinya jelek. Ini asli Bapak Ibu. Enggak pernah dicat. Nunggu ini 58 tahun, 59 tahun ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ada hari-hari istimewa dalam hidup kita. Ya, kira-kira apa lagi? Wisuda. Kalau anak muda pasti apa? Tanggal jadian kan? Kita dulu di sini janjian, kita mengikat janji. Itu dulu. Itu dulu. Sekarang masa bodoh. Di mana dia? Mati kali. Kalau kita bisa langgeng itu sesuatu yang luar biasa Bapak dan Ibu. Nah, dalam hidup ini ada hari-hari istimewa. Nah, sayang di dalam peringatan Paskah itu tidak jadi hari istimewa buat kita.
Coba renungkan sebentar perkataan saya. Banyak orang Kristen, orang percaya, hamba Tuhan sekalipun tidak respect dengan Paskah. Saya percaya kalau tidak ada Paskah, apa jadinya dengan dunia ini? Tegaskan oleh kitab dengan jelas berkata di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, karena itu, ya coba saya akan kembali ulang. Ayat 2. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu di tiap-tiap tahun. Katakanlah itu kepada segenap jemaah Israel. Ayo, berapa banyak Bapak Ibu yang hari ini jujur ya, dengan Paskah ini nggak tahu betul. Pokoknya libur deh, Jumat itu libur, hore. Udah habis ibadah, Sabtunya libur ke puncak. Libur di sana ngapain? Ngopi, teh, lihat pemandangan, boleh, nggak salah. Dia coba merenungkan kembali hal ini. Kematian Yesus itu sesuatu yang dahsyat buat kita. Kita berkata, salib memang kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Tetapi kita ini satu anugerah yang tidak bisa dibanding, dibeli, diapakan dengan apapun juga. Kita bicara tentang Paskah di bulan-bulan ini. Bukan cuma di Jumat Agung nanti tanggal 29. Tapi kita mulai. Saudara, ayat yang ke-14 ini lebih indah lagi. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya Tuhan. Hari raya bagi Tuhan. Turun-temurun, kamu harus merayakannya sebagai ketetapan. Paskah ini bukan pilihan, tetapi sebuah ketetapan. Saya waktu masuk Jakarta tahun 2012 melayani, waktu masih kita ada di KTC. Banyak di tanggal 25 gereja-gereja yang tutup, tidak ada ibadah. Ya, kita ingat dulu Pak Nino ya waktu di KTC. Saya iseng-iseng buka, daripada enggak ada, coba kita buka. Datang banyak juga saudara. Sampai kita kewalahan. Ini waktu kita masih pakai yang ruang apa? Yang kecil apa namanya? Yang ruang samping itu. Ruang kaca. Itu enggak sampai 100, cuma 50, sampai di luar-luar Bapak dan Ibu. Tapi banyak orang berkata gerejanya tutup, enggak ada ibadah. Tapi saya katakan, Paskah jangan sekali-kali tidak ada ibadah. Kalau perlu kita besarkan. Saya kan sedang berpikir, nanti merayakan Paskah ini kita akan buat semeriah mungkin, senyaman mungkin ya. Sebenarnya kan tidak kalah dengan Natal kan. Kita bisa KKR di tempat-tempat yang bisa dikunjungi banyak orang. Karena apa? Paskah ini penting bagi orang percaya. Dan khususnya bagi dunia. Nah, kalau kita bicara tentang Paskah, memang tadi banyak aturan Bapak dan Ibu. Ya, tetapi saya mau katakan, semua itu sudah disempurnakan di dalam Yesus Kristus Tuhan melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Tadi katakan anak domba yang kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, kalau kita masih memakai pola perjanjian lama Bapak dan Ibu, saya percaya tiap minggu di depan itu banyak kambing domba, ada burung terkukur, ya, ada apa lagi? Ya, pasti ada money changer di situ, ya kan? Nggak punya ini, bagaimana caranya? Mungkin juga ada gesek kartu kredit.
karena nggak bisa bayar cash. Bisa juga seperti itu. Tapi semua telah disempurnakan dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, saya menginginkan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Paskah. Setiap tahun umat Kristen, Protestan, dan Katolik merayakan Paskah. Hari itu dimaknai sebagai hari pengampunan dan penebusan dosa semua umat manusia. Tanpa penumpahan darah, tidak ada yang namanya pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar dari teman-teman kita Katolik, siapa di sini dulu dari Katolik? Yang dari Katolik? Ya, saya juga dari Katolik. Dulu waktu Paskah, itu ada namanya pertama, diawali dengan Rabu Abu. Dari mana abunya? Dari ketika merayakan Palem tahun yang lalu. Ketika Yesus diarak menuju Yerusalem. Itu disimpan, dibakar, abunya dipakai untuk Rabu Abu minggu depan, tahun depannya. Itu ada rangkaian-rangkaian, ada namanya pantang, ada ini dan itu. Dan yang tidak penting adalah mengenai jalan salib. Ada berapa stasi? Masih ingat? Pak, masih ingat? Lupa. Saya ingat saudara, kan tadi malam saya buka kembali. Ada 14 stasi. Ya, kalau Bapak Ibu pergi ke Israel di sana ada kesempatan untuk jalan Via Dolorosa, ya. Dimulai dari rumah Kayafas, kemudian jalan terus sampai kepada akhirnya di Golgota. Ya, nah, kenapa kita nggak ada jalan salib ya? Pada di pengakuan Iman Rasuli jelas sekali ya. Ya, aku percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, seterusnya. Dia mati, bangkit, dikuburkan, akhirnya hidup selama-lamanya. Itu di pengakuan Iman Rasuli kita. Nah, Bapak Ibu, coba saya kutip sebentar. Yang pertama, Yesus jatuh hukuman mati. Stasi pertama, memanggul salib. Kedua, jatuh untuk pertama kalinya. Ketiga, berjumpa dengan ibunya. Keempat, ditolong oleh Simon dari Kirene. Yang kelima, wajah diusap oleh seorang bernama Veronica. Stasi keenam, Yesus jatuh untuk kedua kalinya di stasi ketujuh. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisi. Stasi 8, Yesus jatuh ketiga kali 9, pakaian ditanggalkan 10, Yesus disalibkan 11, Yesus wafat 12, Yesus diturunkan dari salib 13, dan 14, Yesus dimakamkan. Nah, kalau di luar ada banyak hal yang bisa kita lihat, saudara-saudara, tentang simbol-simbol Paskah ya. Ada telur Paskah, ada kelinci. Ya. Ini kita enggak tahu sejarahnya. Tapi yang jelas Yesus selalu berkata apa? Roti dan anggur. Selalu ada yang namanya perjamuan kudus. Ini bukan untuk kesembuhan, tapi apa? Mengingat kembali akan pengorbanan Kristus. Jelas sekali katakan apa? Tiap-tiap awal bulan adakanlah perayaan Paskah. Artinya apa? Kita harus mengadakan Paskah, minum darah Yesus, makan tubuh Yesus sebagai satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Nah, coba kita akan belajar dalam poin-poinnya. Pengertian Paskah. Paskah merupakan hari peringatan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Mati, bangkit, naik ke surga. Paskah menjadi hari kemenangan Yesus Kristus dari kematian. Dia mengorbankan dirinya untuk menebus kesalahan dan dosa umat manusia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar mendalam tentang Paskah ini, itu tidak cukup dalam satu semester. Itu sepanjang umur hidup kita, diingatkan kembali, dipelajari lagi, ingat kembali, dikerjakan. Nah, siapa yang hari ini yakin, percaya, dosa-dosamu sudah diampuni. Sekali lagi, mungkin kurang jelas, atau mungkin masih ngantuk. Ya, pikir aja lagi di taman jogging. Yuk saya tanya. Siapa hari ini yang yakin percaya dosa-dosamu sudah diampuni?
Puji Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Nah, kematian Yesus adalah kematian bukan sembarang kematian. Ya. Saya beberapa hari dikirimi teman-teman dari grup SMP. Ini kadang-kadang beritanya konyol. Ada satu hal yang saya lihat di situ. Ya, seorang koruptor di Cina. Ya. Wanita, Bapak Ibu. Ya, saya kira mau ditembak dari jarak jauh tidak. Diikat kakinya, tangannya diikat, kemudian dia jongkok, disuruh menunduk. Lalu pistol itu pas di belakang yang ada jantungnya. Cit. Ya sudah, bablas Bapak Ibu. Yang lebih parah lagi, di Turki apa di mana kemarin, saya lihat, itu dia pakai bilah panjang, pedang yang panjang, warnanya putih mengkilat. Sama, merunduk. Cip. Pisah kepala dengan tubuhnya. Itu kematian konyol. Tapi Yesus kematiannya sungguh-sungguh mulia. Sungguh-sungguh mulia. Nah Bapak Ibu, coba kita kembali melihat film yang pernah ditayangkan dan heboh tahun-tahun yang lalu. The Passion of the Christ. Coba kembali diputar kembali. Diingat kembali. Dan saudara sadar seharusnya kita yang di situ. Dia menggantikan kita di situ. Nah biasanya kita ini enak kalau apa? Tidak bisa datang. Misalkan undangan manten, pernikahan. Papa nggak bisa datang, kamu wakili ya. Kira-kira anaknya siap nggak? Siap Papa. Wah, apalagi kalau dibuat di hotel berbintang. Siap Papa. Aku juga mau lihat hotelnya bagus atau tidak. Pasti makanannya enak-enak. Coba Mas, misalkan disuruh menggantikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Coba wakili Papa ke pengadilan. Mau Pak? Ini tahu apa? Ini enggak tahu apa-apa. Jadi saksi saja buat Papa. Mau Pak? Enggak mau Pak. Kalau bilang pesta, oke Pak. Apalagi disuruh menggantikan yang bukan menjadi bagiannya. Harus mengalami yang namanya hukuman. Bapak Ibu, seharusnya kita tidak layak loh. Renungkan sebentar. Kita ini tidak layak hidup. Pak Budi kalau ngomong, benar. Kalau bukan karena Yesus nggak layak Bapak dan Ibu. Siapa kita? Halo? Halo? Kata makna Paskah itu bukan sembarang makna yang biasa. Tapi mendalami kembali tentang pengorbanan. Harusnya kita yang disalib. Harusnya kita terima hukuman itu. Tapi karena kemurahan Tuhan. Perayaan Paskah merupakan 3 hari setelah Yesus Kristus meninggal di kayu salib. Artinya hari kebangkitan Yesus adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan abadi tersebut diberikan kepada semua orang, bahkan semua orang, bukan cuma orang Kristen, tetapi kepada semua orang yang mau percaya. Ingat, Yohanes 3:16 berkata apa? Karena, coba kita sama-sama, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Jadi Yesus itu bukan cuma orang Kristen yang punya, tetapi Yesus itu milik dunia. Karena itu wartakan kabar baik ini. Halo?
kadang-kadang keselamatan kita ambil sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat Paskah ini kan ya, biasanya bulan apa sih? April. Duh, kenapa kok hari ini, bulan tahun ini Maret, kenapa? Ya terserah yang buat kalender lah Pak. Enggak juga saudara-saudara. Itu ada sejarahnya. Ya. Makanya saudara yang penting-penting kita pelajari. Ya, Natal sudah pastilah 25. Ya, kan itu sudah terpatri di dalam sejarah gereja dan secara umum. Tapi Natal, Paskah tidak. Ya, saya baca. Paskah merupakan salah satu hari raya yang berubah-ubah tanggalnya. Dalam kekristenan disebut dengan perayaan yang berpindah-pindah. Karena disesuaikan dengan hari tertentu, dalam hal ini hari Minggu bukan tanggal tertentu di dalam kalender sipil. Ya. Jadi penentunya bukan hari, tetapi apa? Minggu. Ya, makanya di dalam Israel itu harinya nggak sama dengan hari kita. Ya, sekali lagi jangan salah paham, karena apa? Apa yang kita kerjakan, apa yang kita percayai itu tidak bisa beralih dari orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Karena apa? Ini akar daripada sebuah kekristenan. Terus, sementara hari-hari raya Kristen lainnya tanggalnya disesuaikan dengan hari Paskah tersebut dengan menggunakan sebuah formula yang kompleks. Paskah biasanya dirayakan dengan baik-baik. Paskah biasanya dirayakan antara bulan Maret hingga akhir bulan April. Itu di dalam ritus barat atau awal bulan April sehingga awal bulan Mei. Kemudian ritus timur setiap tahunnya tergantung kepada siklus bulan. Jadi kok jadi diperdebatkan, kenapa kok Maret? Kenapa? Itu dalam kalender orang-orang di gereja timur dan gereja barat itu sudah punya kalender yaitu antara Maret dengan April akhir. Nah bisa saja tahun depan di bulan awal akhir April juga bisa. Kenapa? Ini kalender yang berubah-ubah. Perayaan Paskah dilakukan sejak hari Minggu pertama setelah bulan purnama pertama atau sesudah titik bulan semi, yaitu sejarahnya Bapak dan Ibu. Yaitu yang menjadi penting di sini bukan masalah tanggalnya kapan, tetapi kita lihat makna. Tadi saya katakan orang ulang tahun pernikahan, orang tahun umur itu kan apa? Ada nilai di dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah nilai hidup yang sudah kita alami. Coba. Siapa di sini yang ingat kapan tanggal baptisnya? Lupa Pak, waktu gua di sono. Ayo, siapa yang ingat tanggal baptisnya? Pak Rinto ingat nggak? Kak Bibit, Bu Pucet toh, lupa. Saya ingat Bapak Ibu, saya ini dibaptis tanggal 8 Juni 1986. Ingat betul, itu hari nggak saya pernah lupa. Di awal pertobatan hidup, kenapa? Hari itu saya dibaptis dan hari itu saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah makanya, karena kita nggak tanggal baptisnya, wah kadang-kadang gini, baptis. Kenapa baptis? Temanku baptis. Baptis, kenapa baptis? Mau kawin. Ini yang banyak begitu Bapak Ibu. Suruh apa saja kalau mau kawin? Ya. Suruh konseling? Ya. Setelah itu ya mbuh saudara-saudara. Terserah Anda lah sudah. Nah, Paskah ini menjadi penting karena apa? Ini waktu kita pertama kali terima Yesus dan Yesus sudah mengampuni dosa kita.
Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah orang yang tidak diperhitungkan kesalahannya. Sekalipun dosamu merah seperti gerimis, akan diputihkan seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti ikan kesumba, diputihkan seperti bulu domba. Siapa yang bisa menghapus dosa kita kalau bukan kematian Kristus Yesus Tuhan. Nanti Bapak Ibu ya ke rumah, pulang ke rumah, setel, minggu-minggu setel. The Passion of the Christ. Seharusnya yang ada di situ tuh Bapak, Ibu, dan saya. Bukan yang lain. Bukan peran utama di situ, bukan. Itu seharusnya kita. Itu mah masih belum seperti apa-apa. Berapa kali sudah dicambuk? Berapa kali sudah dicambuk? 40 kurang 1. Cambuknya bukan satu mata kail. Itu berapa mata kail? Piuk, piuk. Bisa tercabik-cabik. Sampai apa? Kehabisan darah. Terakhir ditikam lambungnya. Ngeri. Ngeri. Harusnya siapa? Harusnya siapa? Kita. Saudara dan saya. Tapi Yesus menggantikan itu di atas kayu salib. Nah, berkat apa yang kita bisa terima dari Paskah? Kita menjadi orang-orang yang beruntung dalam Kristus dan kehidupan karena terpilih menjadi anak-anak Tuhan dan menyiarkan ajarannya. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita ini sudah menjadi orang percaya. Dan itu pun bukan hasil usahamu. Itu pemberian. Betul enggak? Yohanes 6 ayat 65 berkata, jika Bapa tidak menarik orang itu kepada Kristus, mustahil orang itu percaya. Mustahil. Jadi kalau kita ini mendapat undangan dan kita ini masuk dalam undangan itu, kita mesti bersyukur. Bukan cuma bersyukur, tetapi apa? Ceritakanlah, sampaikanlah, umumkanlah bahwa ada pribadi yang telah mati, rela mati bagi orang berdosa, yaitu Yesus Kristus. Udah di luar perdebatan banyak tentang Isa Al-Masih. Tapi kita satu yakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Amin. Yang kedua, kepercayaan kepada Kristus tidak menjadi sia-sia dan akan menjadikan kita lebih taat kepada ajaran-ajarannya. Dalam Matius pasal yang ke-5 Yesus berkata apa? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Kira-kira apa sih isi hukum Taurat? Apa hukum Taurat isinya? Yaitu ya 10 perintah Allah Bapak dan Ibu. Hablumin Allah, hablumin nanas. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mana bisa kita kuat? Yuk, contoh, jangan ada padamu Allah lain. Yuk, hari ini siapa yang jadi berhala dalam hidupmu? Kok diem? Ada yang beralih pekerjaan. Ada yang beralih pekerjaan, ada yang beralih adalah pelayanan, ada yang beralih anak. Sampai orang tua takut sama anak, ini kan aneh. Betul enggak? Ini zaman sudah terbalik. Orang sono bilang sotababale, terbalik-balik. Mana ada anak harus semua diikuti. Kalau enggak lapor HAM, lapor aja sama HAM. Anak-anak gua, kalau jadi juga anak gua. Kalau enggak jadi,
Apa tetangga kita berkata, wih kamu luar biasa enggak? Ih anak siapa? Lagi-lagi orang tua. Orang tua itu orang tua Bapak dan Ibu. Udah besar-besar, udah punya nini, udah punya, no. Yang heran adalah begini, mobil papa, mobil anak. Mobil anak, papa nggak ikut, ini punyaku. Gila. Kemarin saya ketemu dengan satu orang, sahabat saya. Waktu kecil, wah sayang-sayang dibawa piknik. Setelah besar Bapak Ibu, terbalik semuanya. Itu mobil papa yang beli, dia pakai ke kantor, dia kemana. Kurang bensin, papa minta uang buat bensin. Begitu dia beli bensin, papanya pakai, papa kok pakai mobilku. Ganti pak. Orang tua itu orang tua. Satu hal Tuhan katakan apa? Hormati orang tuamu. Siapa yang bisa tahan Bapak dan Ibu menghayati firman? Kalau bukan Tuhan yang mengutus kita. Enggak ada yang taat kepada firman Tuhan. Kalau apa? Tuhan tidak menyuruh Roh Kudusnya untuk taat. Jangan berkata bebas jadi anak. Aneh sekarang terbalik-balik Bapak Ibu. Balik-balik. Ayo kita punya aturan dalam firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Patuhi firman Tuhan. Itulah yang Alkitab kata apa? Hai anak-anak, hormati orang tuamu supaya engkau apa? Lanjut umurmu di bumi dan engkau berbahagia. Saya sangat tidak respect kalau ada anak itu enggak hormat orang tua. Bukan cuma orang tua, orang lebih tua. Ya, saya di kampung di Pelepah Bapak Ibu, orang tua pun saya sapa. Ya, kadang-kadang ada opa-opa, kemarin ada satu opa di satu rumah pojok. Rumah itu aneh Bapak dan Ibu ya. Dia tinggal di lantai 1, anak nomor 2 di lantai 2, nomor 1 lantai 2, nomor 2 ada di lantai 3. Papa di paling bawah. Kemarin nggak tahu tiba-tiba dokter putus untuk operasi. Tadi dia seger Bapak Ibu, dia bisa bersepeda, bisa jogging. Gara-gara operasi Bapak Ibu, dia sekarang jalannya, dia pagi jalan Bapak Ibu. Saya ngobrol dengan dia, saya canda dengan dia. Hormati orang tua. Ketemu di jalan ada orang tua, hormati. Ini siapa yang menyuruh? Firman Tuhan. Berapa banyak orang tua kita yang kita abaikan? Berapa kali Bapak Ibu? Kita lihat di televisi, papa yang belum mati, anak yang belum mati. Terulang dalam Lukas pasal 15 bukan? Belum mati udah minta warisan. Tidak akan berbahagia. Nah, itu sebabnya Yesus datang ke dunia itu apa? Untuk memastikan kita ini hidup benar. Ada kacamata yang kita pakai, ada rule yang kita pakai. Ini firman, ketika kita percaya, kita pasti dikasih apa? Kekuatan untuk percaya, untuk taat kepada Tuhan. Memang gak gampang Bapak dan Ibu. Nah, firman ini sebagai koridor kita. Ya, ingat kemarin saya sampaikan di 2 bulan yang lalu, ya, kita ini punya pakem, punya jalur sendiri. Ya, jangan cari jalur yang lain. Berbahaya. Ya. Berbahaya. Ayo kita hidup ini sekarang ini lagi susah Saudara. Pokoknya duit aja. Ya. Kemarin saya telepon dari Gorontalo. Mas ini gimana? Keluar atau enggak? Dia di bagian QC, quality control dari produk itu. Dia suruh teken produk yang salah. Dia enggak mau. Bosnya marah-marah. Mau keluar, dia belum dapat pekerjaan yang baru. Karena sudah cukup umur Bapak dan Ibu, sudah 50 tahun lebih. Mau kerja apa? Ini gimana ini? Yang penting uang masuk. Setelah produksi suruh lulusan saja. Kan bahaya. Ayo hari ini orang kata apa? Jangan engkau
cinta akan uang. Tuhan itu membenci apa? Suap. Ya, ayo kita kerja benar aja. Pak, kalau nggak benar nanti nggak kebagian. Kalau benar-benar kan nggak bagian apa, nggak dapat apa-apa. No, waktu itu buktikan anak Tuhan harus jadi terang. Memang nggak gampang Bapak dan Ibu. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini nggak gampang. Persaingan yang luar biasa. Tapi kita percaya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Amin. Yuk kita percaya Tuhan. Kenapa? Ini beri kekuatan pada kita. Yang ketiga, tidak binasa kita yang mengikuti jejak Yesus dan akan hidup abadi bersamanya. Siapa yang bisa menggarasi kita hidup abadi? Sudah pernah enggak bangun tidur gitu, kok masih hidup ya? Pernah enggak bayangin kalau mati gimana sih? Pernah enggak? Hai saudara-saudara, pernah enggak saudara berpikir gitu, seandainya ketika kita ada di rumah jenazah di heaven gitu ya, seandainya aku yang ada di situ bagaimana ya? Pernah nggak bayangin? Apa rasa saudara? Wahyu 14 berkata apa? Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak saat ini. Halo? Sehingga apa? Memaknai kematian ketika di dalam Yesus itu pasti ada yang namanya apa? Rasa aman, rasa suka. Kita mempersiapkan diri untuk sana. Kadang-kadang kita menyiapkan rumah di dunia ini, wah megah, luar biasa. Sudahkah kita menyiapkan rumah abadi? Halo? Kita gak tahu kapan kita berangkat kan? Yang jelas, di seberang sana air mata kelak lenyap, di seberang sana damai kekal, tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Ditulis oleh Daud sendiri Bapak dan Ibu. Di lembah bayang-bayang maut, engkau ada di sana. Di dunia orang mati pun, engkau ada di sana. Berarti apa? Mati itu keuntungan. Enggak mikir kredit, enggak pikir besok belanja apa, masa apa, sekolah di mana, enggak mikir. Karena apa? Udah selesai. Di sana ngapain? Disuruh ngapain? Nyapu ngepel? Enggak ada. Karena pada mereka bersaksi, wah di surga itu kita nyapu ngepel, enggak ada Bapak dan Ibu. Di sana apa kita apa? Memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, melemparkan mahkota dan berkata, terpujilah nama Tuhan. Makanya di dunia ini kalau enggak latihan bernyanyi, di surga nanti jadi kagok. Ada Bapak Ibu, saya lihat satu di Manyar Bapak Ibu, gereja yang besar. Itu juga ada. Ya, di depan dia seorang wanita. Nyanyi, pujian, lembut, diem. Sukacita, diem. Ini mau nyanyi atau mau deklamasi? Benar-benar diem Bapak dan Ibu. Berdiri Bapak Ibu. Tapi dia nggak ngapa-ngapain, cuma lihat orang tepuk tangan. Nah, karena itu ke depan ini ayo kalau diminta memuji Tuhan. Kita latihan. Halo? Pak Rio kalau nggak latihan nggak bisa main sebagus itu. Benar? Tiba-tiba dia main nggak bisa. Ya. Ya hari ini kan dia ada karena latihan. Kan begitu. Ayo latihan memuji Tuhan ya. Di rumah saudara nyanyi ya. Jangan apa, cuman bengong aja. Orang bengong kata apa? Temannya setan. Enggak ya?
Ayo kita berlatih memuji Tuhan. Karena apa? Kita tahu hari depan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Ya, masalah boleh datang, tapi jangan pikirkan itu lebih daripada kebenaran surga. Kita akan tinggal bersama-sama di surga. Ini satu kalimat yang bagus dari Daud. Mazmur 23 ayat 6. Dan aku akan diam di rumah Bapa sepanjang masa. Ini berita baik. Paskah itu berita baik. Ya. Terus kemudian kita sebagai umat Kristiani telah terbebas dari siksaan maut dan dosa yang telah dilakukan karena Tuhan telah menebus dan membayar dosa-dosa kita. Jadi orang yang merdeka. Dia tak ingat salahku, Tuhan selalu ampuni. Ayo coba, kalau orang salah sama kita, berapa kali dia mengolok? Ayo, kalau misalnya kita pernah salah dengan seseorang, misalkan begini, kita punya hutang nggak bayar-bayar, misalkan, lalu apa kata kita kepada orang itu? Diolok-olok sampai kapan? Sampai mati. Tapi Yesus berkata apa? Biarkan dia pergi, tapi jangan berbuat dosa lagi. Wah saudara, kalau percaya itu luar biasa kok. Ayo hari-hari ini tambahkan iman percayamu. Amin. Supaya ketika situasi yang tidak baik ini menimpa kita, kita berkata, aku kuat dalam Tuhan. Aku percaya dia itu perisai. Aku percaya dia itu gembala yang baik. Aku percaya takkan pernah kekuranganku. Aku percaya firman-Mu itu ya. Dan amin. Ada amin? Belum pulang kan aminnya kan? Masih ada kan? Masih ada di sini kan? Oke. Baik, saya minta pemuji bisa kembali. Kematian dan kebangkitan Yesus memberikan perubahan dalam hidup kita. Ayo, siapa yang sudah menikmati perubahan itu? Halo? Loh, belum menikmati? Wah, yang penting Yesus, Pak. Ada perubahan, harus ada perubahan. Roma 12, supaya apa? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, titik, koma, supaya kamu dapat membedakan mana yang baik kehendak Allah dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang bangkit dan matinya Yesus atau kematian kebangkitan Yesus, apa? Kita sudah menerima satu perubahan. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Jangan tetap sama Bapak dan Ibu. Kalau tetap sama, berarti apa? Belum ada perubahan. Ya, perubahan tapi nggak berubah. Perubahan nggak berubah. Tetap aja kan repot ya. Bikin repot, bikin pusing. Perubahan, ayo berubah. Bukan tiung kayak apa? Yang Superman, bukan Bapak Ibu. Ya, jadi anak Tuhan. Jadi murid Kristus. Amin. Jadi dalam hal ini mari kita terus bertekun dalam Tuhan. Yesus memberikan perubahan dalam hidup kita. Ia memberikan transformasi posisi dalam hidup kita. Ayo Bapak Ibu coba kita bayangkan. 10 tahun yang lalu dengan hari ini kira-kira lebih baik mana? Pasti? Pasti. 20 tahun lagi dengan hari ini. Suruh balik lagi mau enggak? Siapa yang membuat? Loh, siapa yang membuat? Ulang berkata apa? Kamu akan kujadikan kepala dan bukan ekor. Jadi kalau ada anak Tuhan di posisi tertentu itu sudah waktunya. Halo? Enggak usah cari-cari posisi. Nanti kalau kurang kursi, di rumah saya banyak kursi. Ya. Kalau kamu mau cari posisi, di tempat saya banyak posisi. Mau posisi apa? Ada semua. Tapi ya mesti bekerja. Banyak posisi tapi harus bekerja. Ya kata orang Malaysia, tak cakap kau gitu ya. Tak cakap kau gitu.
Ayo kita punya posisi yang kita bekerja. Ayo hari-hari ini mari kita lewat peringatan Paskah di sepanjang bulan ini, ya kita akan melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Kematiannya bukan kematian biasa. Kematian yang telah menebus, menyelamatkan kita, dan kita memiliki surga yang abadi. Amin. Kok aminnya sepi? Aminnya kok seloyo? Bersukacita dong. Ini Paskah. Ini Paskah. Katakan apa? Ini Paskah. 2, 3. Ini Paskah. Katakan lagi. Ini Paskah. Yesus telah mati, telah bangkit bagiku. Dan hari ini aku benar-benar dimerdekakan. Amin. Baik, mari kita akan persekutukan tubuh dan darah Tuhan. Kita naikkan salibnya selamanya mulia. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, saya undang para pelayan Tuhan maju ke depan, kita masih dalam perjamuan kudus. Selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Banyak orang menganggap remeh, menganggap enteng, bahkan menganggap berita sia-sia tentang salib Kristus. Hari-hari banyak orang yang memodifikasi tentang arti keselamatan. Tapi mari kita kembali kepada basic, kembali kepada mayornya. Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Dan kitalah yang ditemukan oleh Tuhan. Itu bersyukurlah kepada Tuhan untuk setiap anugerah. Kalau kita punya sesuatu, kesehatankah, harta benda yang berlimpah, itu bonus. Yang utama adalah keselamatan jiwa. Bahkan kitab Ibrani menuliskan dengan jelas, kamu telah mencapai tujuan imanmu
1 Petrus 1 ayat 9 juga dikatakan, mencapai tujuan imanmu, yakni keselamatan jiwamu. Mari kita minta kepada Tuhan hari-hari ini, supaya iman kita itu tulus, iman yang murni, iman yang kokoh, iman yang kuat, tentang salib Kristus yang tidak tergoyahkan. Dan jadikan Paskah ada perayaan yang tidak sama dengan perayaan-perayaan yang lain. Tapi perayaan yang menggetarkan hati kita, menghormati kepada Tuhan, rasa kagum kita kepada Dia. Karena salibmu, Tuhan. Salib yang mulia. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Syakana matakarala matakarala. Shimalana la matakurudu diyara batakada basira. Shika matakada la basandara batakada basikina la matakana la manalaman. Shandara la batakara la batakara lamar. Mari berupalah dalam kehidupan saudara. Berupalah memakai waktu-waktu yang ada. Berupalah melalui hidup saudara. Berupalah memakai berkat-berkat Tuhan. Berupalah dalam cara berpikirmu, cara pandangmu terhadap dunia ini. Karena Yesus telah menyelamatkan kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala keangkuhan hidup yang ada dipatahkan dalam nama Yesus. Dan hari ini biarlah kami diberikan kemerdekaan. Kami berserah kepadamu Tuhan hari ini. Dengan perayaan Paskah di bulan Maret ini Bapa. Kami percaya ada favor, ada anugerah yang Bapa berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Bila kami melalaikan akan pengorbanan-Mu ya Tuhan, ampuni kami. Kami mau layak di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu kita dengan hati yang siap untuk mengambil bagian dan perjamuan kudus hari ini. Mari sebentar ada waktu untuk kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni pelanggaran kami. Ampuni kebodohan kami, ampuni keangkuhan kami. Ampuni kesombongan kami. Kami mau takluk di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau takluk di bawah hadirat-Mu. Kami sekarang rindu Bapa untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Perjamuan kudus pada pagi ini Bapa. Terima kasih Bapa. Layakkan kami untuk ambil bagian di dalamnya. Dalam nama Yesus kami siap untuk menerima dan menyambutnya. Haleluya. Amin. Mari Bapak sekarang kembali kita akan terima roti dan damai dari Tuhan. Sambil kita naikkan pujian ini. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosa kami telah Engkau hapuskan. Haleluya, haleluya. Oleh darah Yesus. Katakan salibnya, salibnya. Oh, salibnya. Dosaku, Yesus
Mari kita bangkit berdiri sambil angkat roti tinggi-tinggi. Tanda kau percaya menghormati akan tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan bagi kita. Uradabasyandarabatakararaba. Uradabasikandalayadalabasundarabatakaralam. Uradabasyandarabatakaralabatikaram. Uramatakaralam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini Engkau akan mengubahkan kehidupan kami menjadi hidup yang baru. Hidup yang tidak sama seperti dunia ini ya Tuhan. Kami akan berubah oleh pembaruan budi kami. Dan kami punya otoritas surgawi. Itu Bapa kami dengan sukacita, dengan iman percaya. Mengangkat tanda kami percaya untuk makan daripada roti ini. Bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah percaya dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Di dalam darah ada nyawa. Di dalam darah ada pengampunan dosa. Di dalam darah ada perjanjian kekal. Di dalam darah ada pengampunan. Mari kita dengan iman percaya mengangkat cawan ini berkata, Tuhan terima kasih buat pengampunanmu. Darahmu telah menyucikan kaku. Darahmu telah menebus dosa-dosaku. Pelanggaranku tidak lagi kau perhitungkan. Tapi pengampunan kau berikan bagi kami. Kami dengan sukacita, dengan iman percaya, mengangkat tinggi daripada cawan ini sebagai tanda kami percaya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang telah diberkati oleh Allah ada percaya dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari masing-masing angkat tanganmu di hadapan Tuhan, ucapkan syukurmu. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Ucapkan syukurmu. Kami bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sianada manala manala mara. Ira la la basedi dara la bododo dara bala la bara la bara. Ira la masyanda la manala mo. Shikira la bara la bara la bara la bara. Shikira la bara la bara la bara la la la. Shakara la mata kara la mata la bara. Oh ya manala masyanda. Kami percaya Tuhan hari ini hidup kami tidak sama seperti waktu-waktu yang lampau. Kami telah diperbarui oleh firman-Mu hari ini dan kami berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Sekarang waktu kami memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan tempat ini. Kami mengasihi-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk kita yang diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, silakan berikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kantong persembahan diedarkan. Bapa dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin memberikan persembahan yang terbaik Tuhan Yesus untuk pekerjaan-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan Yesus, apa yang kami berikan ini Tuhan hanya sebagian kecil dari segala berkat yang begitu besar yang sudah Engkau sediakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau layakkan setiap persembahan ini Tuhan Yesus
Engkau layakkan, Engkau kuduskan Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, supaya dapat menjangkau lagi lebih baik jiwa-jiwa Tuhan, dan dapat dipakai untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan Yesus dengan setia, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah selalu memberi Tuhan Yesus dengan kerelaan hatinya. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap berikan persembahan. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah berikan persembahan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Oh iya, mohon maaf. Mohon maaf. Ya, kita akan menyaksikan terlebih dahulu pengumuman multimedia. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyaksikan Warta Jemaat Gereja Betani Indonesia Kelapa Gading sepanjang minggu ini. Terima kasih sudah beribadah bersama kami hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu semua tabur di tempat ini. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Baik, ada pengumuman yang perlu Bapak Ibu saya tambahkan. Per bulan Maret ini saya tidak tinggal lagi di Janur Kuning, ya. Kami akan tinggal di sekretariat, ya. Jadi kalau Bapak Ibu perlu, saya ada di kantor, ya. Karena saya juga ingin supaya jemaat yang datang tidak ke rumah, tetapi sama-sama kita pakai kantor sebagai tempat untuk melayani Bapak dan Ibu semuanya, ya. Jadi Bapak kalau punya keperluan jangan sungkan-sungkan, ya. Banyak di antar jemaat yang begini, sungkan sama Pak Budi nanti ngerepoti. Saya udah bilang berkali-kali, ya, kami ada untuk membantu Bapak dan Ibu. Ini sudah tugas kami, ya. Ini tugas kami sebagai hamba Tuhan untuk melayani. Tengah malam pun kami akan berangkat, ya. Jadi jangan sampai kita merasa malu, merasa merepotkan, tidak, ya. Ayo kita sama-sama hari ini mulai berjuang kembali untuk gereja kita supaya apa? Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang banyak. Mau banyak? Mau banyak? Banyak, banyak. Banyak, ya. Ayo sama-sama kita berdoa, ada waktu untuk kita berdoa. Karena saudara-saudara, ya memang kita belum onsite ya untuk jam-jam doa. Bisa lewat FA, lewat Zoom, ya. Lewat doa malam juga lewat Zoom. Ada 11-12 dari hari Sabtu, ya. Ada kubu doa, kalau Bapak mau datang silakan. Ya kita berdoa di sekretariat hari Rabu dan hari Jumat jam 9 pagi, ya. Kita ada untuk memberkati Bapak dan Ibu semuanya, ya. Karena itu mari kita beri yang terbaik dalam perayaan Paskah tahun ini supaya komitmen kita kepada Tuhan semakin hari semakin diperhitungkan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdiri, kita angkat kaki kepada kita dengan ucapan syukur. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati
sorak-sorai Maria bagi Tuhan kita Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Terpujilah namamu selama-lamanya dan untuk selama-lamanya. Bagimulah hormat, kemuliaan, kejayaan, keluhuran. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu menjadi bagian-Mu Tuhan. Kami hanya berkata terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu yang sudah boleh beribadah pagi hari, kami bersyukur, terima kasih. Bagi para pelayan sudah hadir Bapak, terima kasih buat mereka. Terus tambahkan hikmat, tambahkan pengetahuan akan firman-Mu. Takut akan Tuhan menyertai dalam hidup mereka. Ditambahkan kebijaksanaan, ditambahkan kepandaian buat anak-anak kami. Bapak tolong Roh Kudus, terima kasih. Kau baik bagi kami. Kau baik bagi kami. Tidak pernah berkesudah kasih setia Tuhan, tak pernah habis-habisnya. Selalu baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Kami sekarang berdoa bagi bangsa negara kami ya Tuhan, khususnya pasca pemilu di mana tanggal 20 akan ada pengumuman final daripada penghitungan suara Tuhan. Tolong semuanya apa yang dihasilkan untuk pemerintah ini yang baru, Tuhan tetap ada dalam kendali-Mu. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah kemelut yang sedang terjadi, Tuhan tetap pegang kendali. Keamanan di bangsa ini Tuhan tetap pegang kendali. Amen. Bangsa Indonesia kami serahkan dalam anugerah Tuhan. Berkat anugerah Yesus menyertai daripada bangsa negara kami. Terima kasih, kami juga berdoa bagi pemerintahan yang sedang berlangsung sampai Oktober nanti. Tuhan juga memberkati, menyertai, menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Apa yang belum selesai di masa periode yang ada, Tuhan menolong Pak Jokowi dan semua rekanan yang ada Bapak. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapak. Mari saudaraku angkat tangan di hadapan Tuhan dan sekarang pulanglah terima dengan iman berkat anugerah yang berlimpah-limpah datang daripada Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Roh Kudus diberi kekuatan yang baru menolong kita semua mulai hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya kita pulang dengan terima berkat Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Selamat pagi, Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian.